Di sebuah sudut jalan sempit, di bawah rindangnya pohon asam yang tua, berdirilah lapak sederhana dari papan bekas dan terpal biru. Disitulah Pak Tony setiap hari menekuni pekerjaannya sebagai tukang sol sepatu. Tangannya yang kasar penuh bekas lem dan jahitan, sementara wajahnya dihiasi keriput yang bercerita tentang kerasnya hidup. Ia dikenal ramah, selalu menyapa orang dengan senyum tulus, meski di balik itu semua ada kepedihan yang jarang orang ketahui. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, Pak Tony sudah duduk di kursi kecil kayu bututnya. Di depannya ada kotak perkakas berisi jarum besar, benang nilon hitam, lem sepatu, dan palu kecil yang sudah usang. Sepasang sepatu lusuh dari pelanggannya ia genggam erat, seolah-olah itu adalah tanggung jawab besar yang tak boleh ia sia-siakan. Baginya, memperbaiki sepatu bukan sekadar pekerjaan, melainkan cara untuk menjaga langkah orang lain tetap utuh di jalan hidup mereka. Meski begitu, hasil kerjanya seringkali hanya cukup untuk membeli beras, lauk sederhana, dan membayar uang sekolah anaknya. Namun ada satu pengeluaran yang selalu membuat hatinya sesak, uang keamanan. Setiap minggu, seorang preman bernama Gino datang menagih, memaksa semua pedagang kecil menyerahkan sebagian hasil keringat mereka. Tak ada yang berani melawan, termasuk Pak Tony. Demi keluarganya tetap aman, ia menunduk, mengulurkan uang, dan menahan rasa sakit di dada. Hari itu, seorang pelanggan tua datang membawa sepatu tentara yang solnya hampir copot. "Tolong diperbaiki, Pak Tony, biar masih bisa dipakai ke ladang," katanya dengan suara parau. Pak Tony mengangguk, lalu bekerja dengan penuh ketelitian. Palu kecilnya berdentum pelan, seirama dengan detak hatinya. Ia tahu, pekerjaan itu tak akan memberinya banyak uang. Tapi ia tak pernah tega menolak orang yang benar-benar membutuhkan jasanya. Sementara itu, di ujung jalan, bayangan hitam sosok Gino sudah mulai tampak. Langkahnya besar dan berwibawa, wajahnya penuh tato, dan mata liar itu membuat pedagang lain buru-buru merapikan dagangan. Anak-anak kecil yang bermain segera lari menjauh. Semua tahu, kedatangannya selalu berarti satu hal, tagihan. Pak Tony menelan ludah, menatap tangannya yang sedang menjahit sol sepatu, mencoba menenangkan hatinya yang mulai gelisah. Tak lama kemudian, suara berat Gino menggema, "Mana setorannya, Ton? Jangan sampai gue yang datang 2 kali buat nagih." Pak Tony tersenyum kaku, mengambil uang receh yang ia sisihkan. Tangannya gemetar ketika menyerahkannya. Hatinya menjerit, ingin sekali menolak, tapi ia masih menahan diri. Ia tak ingin membuat keributan di depan pelanggan yang sedang menunggu. Setelah Gino pergi, lapak itu kembali tenang, namun tidak bagi batin Pak Tony. Ia duduk termenung, menatap sepatu yang setengah jadi di tangannya. Benangnya kusut, sama kusutnya dengan pikirannya. Ia bertanya dalam hati, sampai kapan ia harus begini? Mengabdi pada rasa takut, menyerahkan keringatnya pada orang yang tak pernah tahu arti kerja keras. Sebuah bara kecil mulai menyala di dadanya, meski masih samar, tapi cukup membuat ia sulit tidur malam itu. Dan disitulah awal cerita ini bermula, dari lapak kecil di pinggir jalan, dari seorang tukang sol sepatu sederhana, yang suatu hari akan menemukan keberanian untuk melawan. Pagi itu pasar kembali ramai. Suara pedagang sayur yang menawarkan dagangan, teriakan tukang parkir, hingga riuh anak-anak yang berlarian, semua bercampur menjadi satu. Namun di balik keriuhan itu, ada rasa cemas yang menyelimuti para pedagang. Mereka tahu, hari itu adalah jadwal Gino berkeliling menagih setoran. Dan ketakutan itu seakan menjadi bayangan yang tak pernah hilang dari lorong-lorong pasar. Pak Tony, yang baru saja menata lapak sederhananya, mencoba menenangkan diri dengan bekerja. Ia memegang sepasang sepatu sekolah yang sudah sobek di bagian tumit, lalu mulai menjahitnya perlahan. Tapi telinganya tak bisa berbohong, setiap kali mendengar langkah berat mendekat, jantungnya berdegup kencang. Seakan-akan bayangan Gino sudah berdiri tepat di belakangnya, siap merampas hasil keringatnya lagi. Di sudut lain, seorang pedagang buah tampak mengeluh kepada temannya. "Setoran makin naik, Din. Kalau begini, kita semua bangkrut." Namun percakapan itu segera terhenti ketika suara tawa kasar Gino menggema. Sosoknya muncul, bertubuh tegap, dengan tato melingkar di lengannya yang kekar. Ia berjalan seperti raja, seolah seluruh pasar hanyalah wilayah kekuasaannya. "Cepat setor, jangan bikin gue ngomel," teriaknya sambil menendang kotak kayu seorang pedagang gorengan. Pedagang itu buru-buru menyerahkan uang dengan tangan gemetar, wajahnya pucat pasi.
Orang-orang yang melihat hanya bisa menunduk, pura-pura sibuk dengan dagangannya. Tak ada yang berani menatap mata preman itu lebih lama dari 1 detik. Pak Tony ikut menyaksikan kejadian itu. Hatinya meringis, tapi ia tetap menunduk, berpura-pura sibuk pada jahitannya. Ia tahu gilirannya sebentar lagi tiba. Dan benar saja, Gino menghampiri lapaknya, menatapnya dengan tatapan tajam penuh ancaman. "Ton, jangan pura-pura sibuk. Mana setorannya?" Suara itu membuat darah Pak Tony serasa berhenti mengalir sejenak. Dengan berat hati, Pak Tony mengeluarkan beberapa lembar uang lusuh dari saku celananya. Itu adalah sebagian besar dari hasil kerjanya seminggu terakhir. Saat menyerahkannya, hatinya terasa perih, seakan-akan ia menyerahkan harga diri sendiri. Gino meraih uang itu dengan senyum sinis, lalu menepuk bahu Pak Tony keras-keras hingga hampir membuatnya terjatuh. "Pintar, jangan coba-coba macam-macam ya, Ton." Setelah Gino berlalu, suasana lapak Pak Tony kembali hening. Namun di dalam dirinya, suara yang lebih keras dari sekadar gertakan preman mulai berbicara. Suara itu adalah suara hatinya sendiri, yang muak dengan ketidakadilan. Ia sadar, jika terus begini, bukan hanya dirinya yang menderita, tapi semua pedagang kecil di pasar itu. Sore menjelang, Pak Tony menutup lapaknya dengan hati berat. Ia melangkah pulang sambil membawa kotak perkakasnya di pundak. Di sepanjang jalan, ia teringat wajah pedagang yang tadi ditendang, teringat tangis anak-anak pedagang sayur, dan teringat tatapan putrinya yang selalu bertanya kenapa ayahnya harus tunduk. Bayangan Gino memang besar, tapi bayangan keberanian mulai tumbuh perlahan dalam diri Pak Tony, meski ia sendiri belum tahu kapan akan meledak. Malam itu, rumah kecil Pak Tony diterangi lampu minyak yang redup. Istrinya, Bu Rini, sedang menanak nasi seadanya, sementara putrinya, Sinta, duduk di sudut ruangan sambil mengerjakan PR dengan pensil tumpul. Pak Tony hanya bisa terdiam di kursinya, menatap uang receh yang tersisa di tangannya. Sisa hasil kerja keras seminggu penuh telah terkuras karena ulah Gino. Bu Rini menghampiri, meletakkan piring berisi nasi dan garam di meja. "Ton, kita harus sabar. Hidup memang begini. Jangan sampai gara-gara melawan preman itu, kita kehilangan lebih dari ini," ucapnya dengan suara lirih. Ia tahu suaminya lelah, tapi ia juga takut kalau suatu hari Gino benar-benar menghancurkan lapak mereka atau melukai keluarga. Namun malam itu berbeda. Sinta, yang sudah cukup besar untuk memahami situasi, akhirnya membuka suara. "Ayah, kenapa ayah selalu kasih uang sama orang jahat itu? Bukankah itu uang ayah hasil kerja keras? Kenapa ayah biarin orang lain ambil begitu saja?" Pertanyaan itu membuat ruang tamu yang sempit tiba-tiba terasa sesak. Pak Tony tercekat, tak bisa langsung menjawab. Air mata menetes di pipi Sinta. "Aku malu, iya. Teman-teman bilang, ayahku penakut. Mereka lihat ayah selalu tunduk sama preman. Kenapa ayah nggak pernah berani melawan?" Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari pisau manapun. Pak Tony menunduk, dadanya terasa dihantam batu besar. Ia merasa bukan hanya kehilangan uang, tapi juga wibawa di depan anaknya sendiri. Pak Tony berusaha tersenyum, meski senyum itu terasa pahit. "Nak, ayah cuma ingin kalian aman. Kadang, lebih baik ayah mengalah daripada kalian terluka." Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu alasan itu hanyalah tameng. Kebenarannya, ia sudah terlalu lama dikuasai rasa takut. Malam semakin larut. Setelah Bu Rini dan Sinta tertidur, Pak Tony duduk sendirian di teras rumah. Angin malam berhembus dingin, membawa suara serangga dari kebun belakang. Ia menatap tangannya yang kapalan karena jarum dan palu, lalu menggenggamnya erat. "Sampai kapan aku harus seperti ini?" gumamnya pelan. Luka di hatinya semakin dalam, luka yang tak bisa sembuh hanya dengan sabar. Ingatan-ingatan pun menyeruak, hari-hari saat ia masih muda, ketika ia pernah belajar silat dari seorang guru di kampungnya. Waktu itu, ia diajarkan bahwa hidup harus berani menegakkan kebenaran, meski harus berhadapan dengan bahaya. Namun semua itu terkubur oleh kerasnya hidup, oleh tanggung jawab sebagai kepala keluarga yang lebih memilih aman daripada berani. Malam itu, Pak Tony sadar satu hal, luka di hatinya tak akan pernah sembuh kalau ia terus membiarkan Gino berkuasa. Luka itu hanya bisa diobati dengan keberanian. Dan meski ia belum tahu caranya, sebuah janji kecil terpatri dalam dirinya, suatu hari, ia tidak akan lagi menunduk. Pagi itu langit mendung, pasar sepi dari cahaya matahari, tapi lapak Pak Tony tetap buka seperti biasa. Ia duduk di kursi kayu kecilnya,
mengelus kotak perkakas yang setia menemaninya bertahun-tahun. Tiba-tiba, seorang bocah laki-laki datang dengan sepatu sekolah yang hampir tak berbentuk. Solnya sudah terlepas, bagian ujungnya berlubang besar, dan tali sepatunya hanya tinggal satu. Anak itu berdiri malu-malu, menggenggam sepatunya erat. "Pak, bisa diperbaiki nggak? Aku cuma punya uang segini," kata si bocah lirih, sambil membuka genggaman tangannya yang hanya berisi beberapa koin. Matanya berkaca-kaca, takut ditolak. Melihat itu, hati Pak Tony langsung terenyuh. Ia tersenyum lembut, mengelus kepala bocah itu, lalu menjawab, "Nak, sepatu ini akan jadi kuat lagi. Jangan khawatir soal uang." Dengan penuh ketelitian, Pak Tony mulai bekerja. Jarum besar ia tusukkan ke sol sepatu, benang nilon ditarik kuat-kuat, dan palu kecil diketukkan perlahan agar solnya merekat. Dentuman palu berpadu dengan suara pasar, seakan menjadi irama yang mengiringi semangatnya. Bocah itu duduk di bangku kecil, memperhatikan setiap gerakan tangan Pak Tony, seakan-akan sedang menyaksikan sebuah keajaiban. Peluh menetes dari dahi Pak Tony, tapi ia terus tersenyum. Ia tahu sepatu itu bukan sekadar alas kaki, itu adalah tiket si bocah untuk tetap bersekolah, untuk melangkah mengejar masa depan. Dan saat ia menyerahkan sepatu itu kembali, mata si bocah berbinar penuh kebahagiaan. "Terima kasih, Pak, aku bisa sekolah lagi," teriaknya sambil berlari pergi. Pak Tony terdiam sejenak, menatap punggung kecil yang berlari meninggalkan pasar. Ada sesuatu yang menghangat di dadanya. Rasa itu berbeda dari biasanya, seolah ada bisikan yang berkata bahwa setiap jahitan yang ia buat bisa menjadi simbol harapan, bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk dirinya sendiri. Namun kebahagiaan itu hanya sebentar. Seorang pedagang sayur di sebelahnya berbisik, "Ton, hati-hati, Gino katanya mau naikin setoran minggu depan." Bisikan itu membuat wajah Pak Tony kembali muram. Hatinya yang tadi hangat mendadak dingin lagi, seperti bara api yang hampir padam. Ia menghela napas panjang, menatap langit mendung di atas pasar. "Kalau aku terus begini, apa gunanya kerja keras?" Gumamnya pelan. Sepatu bocah tadi memang sudah kembali utuh, tapi hidupnya sendiri masih penuh tambalan luka. Ia sadar, jika ingin benar-benar memberi harapan pada orang lain, ia harus lebih dulu memperbaiki langkahnya sendiri, bukan hanya sepatu orang lain. Hari itu, untuk pertama kalinya, tekad kecil muncul di hati Pak Tony. Ia tak tahu kapan akan meledak, tapi ia tahu, suatu saat nanti ia harus berhenti menunduk. Ia harus melawan, entah dengan cara apa. Dan saat ia menutup lapaknya sore itu, bayangan kecil tentang keberanian mulai mengikuti langkah kakinya. Pasar hari itu terasa lebih tegang dari biasanya. Bisik-bisik para pedagang kecil beredar dari ujung ke ujung, menyebut nama Gino dengan wajah pucat. Kabar tersebar bahwa sang preman jalanan itu akan menaikkan setoran 2 kali lipat. Bagi mereka yang dagangannya sering tak habis, kabar itu bagaikan hukuman mati. Banyak yang mulai bingung, harus pilih menyerahkan uang atau mengorbankan kebutuhan rumah tangga. Pak Tony duduk di lapaknya dengan hati gelisah. Tangannya sibuk menjahit sepatu pelanggan, tapi pikirannya melayang jauh. Ia teringat wajah bocah kecil yang kemarin begitu bahagia karena sepatunya kembali utuh. Namun hari ini, ia merasa langkahnya sendiri semakin rapuh. Jika Gino benar-benar menaikkan setoran, uang yang ia bawa pulang mungkin tak cukup lagi untuk sekadar membeli beras. Tak lama kemudian, suara gaduh terdengar dari sisi pasar. Gino muncul bersama 2 anak buahnya. Kali ini langkahnya lebih kasar, tatapannya lebih buas. "Dengar baik-baik, mulai minggu depan setoran kalian naik 2 kali lipat. Kalau ada yang berani protes, gue yang bakal hajar sendiri," teriaknya lantang, suaranya bergema hingga ke tiap sudut pasar. Seorang pedagang buah yang sudah tua berani membuka suara, meski suaranya gemetar. "Bang Gino, tolonglah, dagangan saya sering nggak habis. Kalau setorannya naik, saya nggak bisa makan." Tapi bukannya mendapat belas kasihan, pedagang itu justru ditampar keras hingga tersungkur. Semua orang terdiam, tak ada yang berani menolong. Pak Tony menyaksikan kejadian itu dengan dada berdegup kencang. Tangannya mengepal, urat-urat di lengannya menegang. Ada dorongan kuat untuk bangkit, namun bayangan Sinta dan Bu Rini membuatnya menahan diri. Ia takut, jika ia melawan sekarang, keluarganya yang akan menjadi korban. Namun dalam hatinya, ia tahu diam berarti ikut membiarkan ketidakadilan terus berkuasa. Setelah puas menebar ancaman, Gino berkeliling, menagih setoran satu persatu.
Orang-orang pasrah menyerahkan uang mereka dengan wajah muram. Ketika tiba di lapak Pak Tony, Gino menyeringai sinis. "Ton, siap-siap, minggu depan setorannya double. Jangan sampai lo telat, paham?" Suara itu seperti belati yang menancap di dada Pak Tony. Ia hanya bisa menunduk, menyerahkan uang dengan tangan gemetar. Tapi di dalam dirinya, amarah semakin menumpuk. Setiap uang yang berpindah tangan terasa seperti darah yang mengalir keluar dari tubuhnya sendiri. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus memilih, terus menunduk, atau berdiri menantang. Hari itu, Pak Tony pulang dengan langkah berat. Jalan yang biasanya ia lalui terasa lebih panjang dari biasanya. Di pundaknya, bukan hanya kotak perkakas yang ia bawa, tapi juga beban batin yang semakin mencekik. Ia sadar, titik balik itu semakin dekat, dan ketika tiba saatnya, tak ada lagi jalan untuk mundur. Hujan deras mengguyur kota malam itu. Petir sesekali menyambar, menerangi langit gelap yang muram. Di pasar, sebagian pedagang sudah menutup lapaknya lebih cepat, tapi Pak Tony masih bertahan. Lapak sederhananya ia lindungi dengan terpal usang yang bocor di beberapa sisi. Ia baru saja selesai menjahit sepatu ketika bayangan besar menghampiri dari kegelapan. Itu adalah Gino, dengan jaket kulit hitamnya, yang basah kuyup, ditemani dua anak buahnya. Wajahnya muram, matanya merah, jelas sedang mabuk. "Ton," suaranya menggelegar mengalahkan suara hujan. "Kenapa setorannya cuma segini?" Ia menggebrak meja kecil lapak Pak Tony, membuat perkakas berserakan ke tanah. Pak Tony berdiri kaku. "Bang Gino, sabar, dagangan sepi. Hujan dari pagi. Saya janji minggu depan saya tambah," ujarnya dengan suara gemetar. Namun Gino tak peduli. Ia menendang kotak perkakas hingga terbalik. Jarum-jarum dan benang berhamburan di jalanan basah. "Jangan banyak alasan, lo pikir gue bisa hidup dari janji?" teriaknya, sebelum mendorong dada Pak Tony dengan kasar. Sinta, yang sore itu menunggu ayahnya di lapak, menjerit histeris. "Ayah, jangan sakiti ayah." Ia berlari memeluk pinggang Pak Tony sambil menangis. Bu Rini yang baru datang membawa payung pun terkejut melihat pemandangan itu. Dengan wajah pucat, ia berusaha menarik Sinta menjauh. Namun air matanya jatuh deras, bercampur dengan air hujan. Kata-kata Sinta menusuk hati Pak Tony lebih dalam daripada dorongan Gino. "Ayah, sampai kapan kita begini? Kenapa ayah nggak pernah melawan?" Suara tangis itu bergema di telinganya, menenggelamkan suara hujan dan petir. Dadanya bergetar, bukan hanya karena takut, tapi karena rasa malu yang begitu dalam. Untuk pertama kalinya, Pak Tony menatap mata Gino dengan pandangan berbeda. Bukan lagi pandangan seorang yang kalah, tapi pandangan seorang ayah yang disudutkan harga dirinya. Tangan kanannya mengepal, meski ia masih menahan diri. Ia sadar, sekali ia melawan, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Tapi malam itu, api kecil yang lama padam dalam dirinya mulai menyala kembali. Gino mendengus sinis, lalu meraih kerah baju Pak Tony. "Ingat, Ton, minggu depan gue nggak mau alasan. Kalau lo telat, gue bakar lapak lo, gue sikat keluarga lo." Ancaman itu bagai cambuk terakhir yang memutuskan tali kesabaran Pak Tony. Ia tak berkata apa-apa, hanya menatap tajam wajah preman itu dengan rahang mengeras. Ketika Gino pergi meninggalkan lapak, hujan masih terus mengguyur. Pak Tony berjongkok, memunguti perkakasnya yang berceceran, sementara Sinta terus menangis di pelukannya. Malam itu, di bawah derasnya hujan, ia bersumpah dalam hati, cukup sudah. Lebih baik hancur melawan, daripada hidup terus-menerus diinjak. Hari itu pasar lebih ramai dari biasanya. Matahari bersinar terik, tapi hawa tegang menyelimuti udara. Semua pedagang tahu, hari ini adalah hari setoran. Seperti biasanya, Gino akan datang berkeliling dengan langkah angkuhnya, menagih uang keamanan yang mereka semua benci tapi terpaksa berikan. Namun ada sesuatu yang berbeda pagi itu, Pak Tony duduk di lapaknya dengan wajah lebih tegas dari sebelumnya. Ia menata sepatu pelanggan di rak kayu kecil dengan rapi, lalu duduk sambil menggenggam palu di tangannya. Jantungnya berdetak kencang, tapi tekadnya sudah bulat. Ia teringat wajah Sinta yang menangis malam itu, teringat ancaman Gino yang ingin membakar lapak dan melukai keluarganya. Semua itu justru menjadi bahan bakar untuk keberaniannya hari ini. Cukup sudah, batinnya berulang kali berbisik. Suara gaduh tiba-tiba terdengar dari ujung pasar. Orang-orang berbisik ketakutan, "Itu Gino, dia datang." Beberapa pedagang buru-buru menyelipkan uang ke saku,
sebagian lain menunduk pura-pura sibuk. Tapi semua tahu, tak ada yang bisa menghindar dari preman itu. Gino berjalan seperti biasa, dengan dua anak buahnya, menendang kaleng di jalan seakan ingin menunjukkan kekuasaannya. Ketika tiba di lapak Pak Tony, ia menyeringai. "Ton, mana setorannya? Jangan bikin gue ngomel pagi-pagi gini." Suaranya keras, membuat orang-orang di sekitar menahan napas. Pak Tony mengangkat kepalanya, menatap lurus ke arah mata Gino. Wajahnya tegas, suaranya tenang tapi tajam. "Aku tidak akan bayar lagi, Bang Gino. Mulai hari ini, cukup sudah." Suasana pasar langsung membeku. Dentuman suara pedagang, riuh pembeli, semua seolah lenyap. Hanya ada dua sosok berdiri berhadapan di tengah keramaian, seorang tukang sol sepatu dengan palu kecil di tangan, dan seorang preman jalanan dengan gengsi besarnya. Pedagang lain menatap dengan mata membelalak, tak percaya ada yang berani mengucapkan kata-kata itu. Gino terdiam sejenak, lalu tertawa keras, tawa yang penuh ejekan. "Apa lo bilang, Ton? Lo berani lawan gue? Lo pikir lo siapa? Hah? Tukang sol sepatu miskin berani nantang gua." Ia mendorong bahu Pak Tony dengan kasar, berharap pria itu kembali tunduk seperti biasa. Tapi kali ini, Pak Tony tetap berdiri tegak, tak bergeming sedikitpun. "Aku memang tukang sol sepatu, tapi uang hasil keringatku bukan milikmu. Mulai hari ini, aku tidak akan menyerahkan sepeser pun lagi," jawab Pak Tony lantang. Suaranya bergetar, bukan karena takut, tapi karena menahan amarah yang sudah terlalu lama terpendam. Wajah Gino berubah muram, matanya menyala penuh amarah. "Kalau begitu, siap-siap lo gue hajar, Ton," teriaknya. Kerumunan mulai riuh, sebagian pedagang menutup mulut mereka, sebagian lain justru menunggu apa yang akan terjadi. Untuk pertama kalinya, sejarah kecil di pasar itu akan berubah, karena seorang tukang sol sepatu berani berkata tidak. Begitu kata-kata penolakan itu keluar dari mulut Pak Tony, wajah Gino langsung memerah bagai bara api. Tanpa banyak bicara lagi, ia mengayunkan tinjunya ke arah wajah Pak Tony. Namun dengan refleks yang sudah lama terpendam, Pak Tony miringkan tubuhnya. Pukulan itu meleset, hanya mengenai tiang lapak, membuat kayu lapuk itu berderak. Semua orang terperanjat, tak menyangka tukang sol sepatu itu mampu menghindar dengan begitu gesit. Kerumunan pasar semakin rapat, orang-orang berdesakan, sebagian menutup mulut karena takut, sebagian lain menahan diri agar tidak bersorak. Mereka sudah terlalu lama tertekan, dan kini untuk pertama kalinya ada seseorang yang berani melawan. Pak Tony menatap Gino dengan tatapan tajam, lalu berkata, "Aku sudah terlalu lama diam. Hari ini aku takkan tunduk lagi." Gino menggeram, lalu menyerang lagi, kali ini dengan tendangan keras. Namun Pak Tony yang dulu pernah ditempa ilmu silat di masa mudanya, berhasil menahan dengan kakinya sendiri. Tendangan itu beradu keras, menimbulkan suara "duk" yang menggema di tengah pasar. Gino sedikit terhuyung, sementara orang-orang mulai bersorak pelan. Semangat mereka yang lama terkubur, mulai bangkit oleh keberanian Pak Tony. Anak buah Gino hendak ikut campur, tapi pedagang lain spontan menghadang. "Cukup, lawan satu, jangan pengecut," teriak seorang pedagang sayur dengan wajah memerah. Suasana pasar memanas, tapi kali ini arah keberanian jelas, mereka berada di pihak Pak Tony. Bahkan beberapa pemuda pasar berdiri rapat, seakan melindungi lapak kecil itu dari serangan licik. Pertarungan pun berlanjut. Gino melancarkan pukulan demi pukulan, tapi Pak Tony menangkis dengan ketenangan seorang yang berpengalaman. Beberapa kali ia balas dengan pukulan keras ke tubuh Gino, membuat sang preman menggeram kesakitan. Hujan keringat bercucuran, nafas berat bercampur amarah terdengar di antara sorak-sorai para pedagang. "Ton, hati-hati," teriak seseorang dari kerumunan ketika Gino mengambil botol kosong dari meja pedagang gorengan. Dengan cepat, Pak Tony menendang tangan Gino, membuat botol itu terlepas dan pecah di tanah. Suara pecahan kaca membuat suasana semakin mencekam. Kini semua orang tahu, ini bukan sekadar perkelahian biasa, ini adalah pertarungan harga diri. Gino terengah, wajahnya penuh amarah, tapi juga ada ketakutan yang mulai terlihat di matanya. Ia tak pernah menyangka tukang sol sepatu yang selama ini tunduk ternyata menyimpan keberanian sebesar ini. Sementara itu, Pak Tony berdiri tegap, napasnya memburu, namun sorot matanya semakin tajam. Ia tahu, sekali saja ia goyah, semuanya akan sia-sia.
Dan di tengah kerumunan pasar yang gemuruh, seorang pedagang berbisik lirih, ini baru awal. Kalau Tony menang hari ini, hidup kita semua akan berubah. Kata-kata itu menyebar dari mulut ke mulut, membuat semangat massa semakin berkobar. Bentrokan di tengah pasar itu bukan lagi sekadar perkelahian, ia telah menjadi simbol perlawanan bagi rakyat kecil. Pertarungan itu membuat suasana pasar semakin memanas. Gino yang mulai terdesak mundur, menggeram penuh amarah. Ia berusaha bangkit dengan seluruh sisa tenaganya, tapi kali ini bukan hanya berhadapan dengan Pak Tony, ia juga merasakan tatapan ratusan mata pedagang yang penuh kebencian padanya. Beban itu menekan hatinya, membuatnya semakin gusar dan kacau dalam menyerang. Pak Tony sendiri, meski tubuhnya penuh keringat dan beberapa memar, berdiri tegap dengan sorot mata membara. Ia bukan lagi sekadar tukang sol sepatu. Dalam momen itu, ia berubah menjadi simbol harapan. Aku tak melawan hanya untuk diriku, katanya keras, tapi untuk semua yang kau tindas, Gino. Kau sudah cukup merampas dari kami. Suara itu menggema, membuat kerumunan bersorak lantang. Anak buah Gino yang tadi ingin maju kini mulai ragu. Mereka saling berpandangan, tak lagi sekuat keyakinan sebelumnya. Apalagi ketika beberapa pedagang pria dan pemuda pasar mulai maju, berdiri di sisi Pak Tony. Kalau berani, hadapi kami semua, teriak seorang pemuda dengan nada menantang. Suasana pun berubah, kini yang terkepung bukan Pak Tony, melainkan Gino. Gino mencoba menyerang sekali lagi dengan amukan buta, namun Pak Tony berhasil menahan tangannya dan memutar tubuhnya hingga jatuh terjerembab ke tanah. Sorak-sorai pun pecah. Cukup, Gino, teriak seorang ibu penjual sayur sambil melangkah maju. Kau sudah terlalu lama menindas kami. Sekarang saatnya kau berhenti. Pedagang lain ikut bersuara, satu persatu. Kami sudah muak membayar uang keamananmu. Seru pedagang daging. Kami ingin pasar ini aman tanpa harus tunduk padamu. Tambah penjual buah. Suara mereka membentuk gelombang keberanian yang belum pernah terdengar sebelumnya. Gino yang masih duduk di tanah mulai ketakutan. Ia menatap sekeliling, menyadari bahwa tidak ada lagi yang benar-benar berpihak padanya. Bahkan anak buahnya mundur perlahan, enggan ikut campur dalam situasi yang sudah tak menguntungkan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan apa itu kehilangan kendali atas pasar yang selama ini ia kuasai. Pak Tony menatapnya dari atas, dengan napas berat namun penuh wibawa. Pergilah, Gino, katanya tegas, dan jangan pernah kembali menindas orang di sini. Kalau kau berani menginjakkan kaki lagi, kami semua yang akan melawanmu. Kalimat itu disambut sorakan lantang para pedagang, seakan menjadi sumpah baru yang lahir dari keberanian bersama. Pasar itu bergemuruh, bukan oleh teror seperti biasanya, melainkan oleh semangat kebebasan yang baru pertama kali mereka rasakan. Gino, dengan wajah pucat dan langkah gontai, akhirnya bangkit dan mundur, meninggalkan pasar dengan kehinaan. Semua mata menyaksikan momen itu, dan di dalam hati setiap pedagang, lahirlah satu keyakinan, hari itu adalah awal dari perubahan besar. Sejak hari itu, suasana pasar berubah total. Tidak ada lagi sosok Gino yang berkeliaran meminta uang keamanan. Para pedagang bisa membuka lapak mereka dengan lebih tenang, tanpa rasa takut setiap kali ada preman datang menghampiri. Hati mereka terasa lebih ringan, seolah beban bertahun-tahun yang menindih dada akhirnya terangkat. Pak Tony menjadi sosok yang sangat dihormati. Bukan hanya karena ia berhasil mengalahkan Gino, tetapi karena keberaniannya yang membangkitkan semangat. Semua orang, lapak sol sepatunya selalu ramai, bukan hanya untuk memperbaiki alas kaki, melainkan juga untuk sekadar menyapa dan mengucapkan terima kasih. Banyak pedagang berkata, kalau bukan karena Tony, kita mungkin masih terjebak dalam ketakutan. Namun, di balik itu semua, Pak Tony tetap rendah hati. Ia hanya tersenyum dan berkata, saya hanya melakukan apa yang seharusnya kita lakukan bersama, melawan ketidakadilan. Kalimat itu melekat di hati para pedagang, menjadi semacam semboyan baru di pasar mereka. Mereka belajar bahwa kekuatan bukan terletak pada otot semata, melainkan pada keberanian untuk bersatu. Anak-anak kecil yang sering bermain di sekitar lapak Pak Tony kini memandangnya dengan kagum. Mereka suka mendengar cerita bagaimana seorang tukang sol sepatu bisa berdiri melawan preman pasar. Bagi mereka, Pak Tony bukan sekadar tukang sepatu, ia adalah pahlawan yang mengajarkan arti keberanian. Waktu berjalan, dan kabar kemenangan atas Gino menyebar ke pasar-pasar lain. Banyak pedagang dari luar datang berkunjung,
ingin belajar bagaimana mereka bisa melawan penindasan serupa. Pak Tony tak pernah menganggap dirinya pemimpin, tapi dengan sikap sederhana ia selalu berbagi pengalamannya. Kunci kemenangan bukan pada kekuatan saya, tapi pada keberanian kita semua bersatu, katanya. Sementara itu, kehidupan ekonomi di pasar mulai membaik. Dengan hilangnya beban pungutan liar, pedagang bisa menabung lebih banyak, bisa menyekolahkan anak-anak mereka lebih tinggi, bahkan bisa memperluas usaha. Pasar yang dulu suram kini menjadi lebih hidup, penuh canda tawa, seakan udara baru mengalir di setiap sudutnya. Pak Tony sendiri kembali bekerja seperti biasa, duduk di bangku kayunya, memegang palu kecil, dan memperbaiki sepatu dengan penuh ketekunan. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda, setiap ketukan palunya seperti gema kemenangan, tanda bahwa dari kesederhanaan pun bisa lahir kekuatan besar. Hari itu, ketika matahari sore mulai meredup dan cahaya kemasan jatuh di pasar, seorang pedagang mendekat dan berkata, "Pak Tony, terima kasih sudah membuka jalan. Karena keberanianmu, hidup kami berubah." Pak Tony hanya tersenyum, mengangguk pelan, dan melanjutkan pekerjaannya. Dalam hatinya ia tahu, perjuangan melawan ketidakadilan tidak akan pernah selesai, tapi ia juga tahu satu hal, rakyat kecil, jika berani bersatu, akan selalu menemukan jalan untuk menang.